Selamat malam, umat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kita bersyukur karena Tuhan telah memimpin kita melewati hari-hari yang penuh perjuangan. Marilah kita bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Kami mengajak Bapak Ibu serta adik-adik yang berada di rumah masing-masing untuk berdiri. Kita akan awali ibadah dengan menaikkan kidung pujian Gita Bakti 2, bait 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Umat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajar kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan ini. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu. Ya Allah, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mazmur pujian. Umat Tuhan, marilah secara silih ganti kita membaca Kitab Mazmur 73 ayat 21 sampai 28 yang mengatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Demu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita sambut dengan nyanyian umat, Gita Bakti 300 ayat pertama, Kepadamu ku berdoa.
Saudara-saudara, mari sekarang kita mendengar renungkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Ketika kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami sadar kelemahan keterbatasan kami. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kami memahami firman-Mu yang kami mau nyatakan di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan. Maka ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Buatlah kami mengerti, tapi juga menyambutnya untuk melakukan kehendak firman Tuhan di sepanjang kehidupan. Bersabdalah ya Yesus, firman yang hidup. Kami siap mendengar, menyambut, dan melakukannya. Terpuji nama-Mu di dalam kasih dan kemurahan Yesus Tuhan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kepadamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan berdiri mari kita mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-26 yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada kami Yakub, daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, sehingga ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus.
Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria sebenarnya itu peristiwa biasa saja. Sebab dalam perjumpaan itu saudara-saudara, wanita atau perempuan Samaria ada di sumur, di pinggir sumur. Lalu Yesus datang dalam rangka untuk meminta air. Karena memang dia haus, dia butuh minum. Tapi saudara-saudara, perjumpaan yang biasa ini menjadi luar biasa. Karena ada hal yang didobrak oleh Yesus yang berkaitan dengan sejarah, peristiwa di mana hubungan antara orang-orang Yahudi dengan orang Samaria sangat buruk. Orang-orang Yahudi memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang-orang Samaria. Orang-orang Yahudi menganggap rendah, berdosa orang-orang Samaria. Sehingga saudara-saudara, hubungan mereka memang tidak pernah akur, bahkan cenderung bermusuhan. Tapi saudara-saudara, dalam bacaan kita ini Yesus tidak peduli dengan semua stigma yang pada waktu itu berlangsung bertahun-tahun yang terjadi antara orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dengan orang Samaria. Yesus mendobrak stigma tersebut. Yesus memperlihatkan dalam hal ini saudara-saudara keterbukaannya. Dengan mau menerima, mau berdialog, mau berkomunikasi dengan perempuan tersebut. Yesus mencairkan ketegangan antara orang Yahudi dengan orang Samaria dengan memberi diri, membuka diri, berdialog, berkomunikasi dengan perempuan Samaria dalam cerita bacaan Alkitab kita. Sebenarnya saudara-saudara, bukan cuma membuka diri, bukan cuma membangun komunikasi, menghancurkan stigma yang selama itu terjadi berlangsung. Bukan cuma itu yang dilakukan oleh Yesus. Tapi saudara-saudara, Yesus juga justru sering menjadikan orang Samaria contoh, teladan yang positif, panutan bagi orang-orang Yahudi. Itu bisa kita saksikan saudara-saudara dalam cerita, ini antara lain ya, dalam cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam cerita itu diungkapkan orang-orang Yahudi tidak peduli dengan orang yang terkapar karena dirampok. Tapi orang Samaria yang membantu, menolong orang yang terkapar tersebut. Itu satu. Ada lagi saudara-saudara cerita di mana Yesus menunjukkan kebaikan atau keluarbiasaan hati orang Samaria. 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudara tentu tahu berapa orang yang kemudian berbalik memuliakan Tuhan. Hanya
satu. Satu orang ini siapa? Orang Samaria. Nah saudara-saudara, itulah antara lain contoh-contoh di mana Yesus justru membongkar stigma tentang keburukan orang Samaria yang dianggap atau yang ada dalam pikiran orang Yahudi. Dan dijadikan contoh yang positif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dalam cerita bacaan ini saudara-saudara, Yesus memang mencairkan ketegangan yang kemudian dia dapat membangun komunikasi dan juga dialog. Ini bisa kita lihat saudara-saudara pada ayat bacaan kita yang ke-7. Saudara-saudara, di situ juga sekaligus Yesus memperkenalkan diri siapa dia itu. Siapa Yesus itu sebenarnya. Memang saudara-saudara dalam cerita itu tadi bacaan kita itu disebutkan bahwa perempuan itu mampu memberikan air untuk diminum. Dan ketika diminum orang hilang rasa hausnya. Tapi nanti sekali waktu dia menjadi haus lagi atau dia akan haus kembali. Begitu terus berulang-ulang. Saudara-saudara, Yesus menawarkan air yang membuat siapapun yang meminumnya tidak akan pernah haus lagi. Bahkan Yesus saudara-saudara menyatakan bahwa air yang dia berikan itu, air kehidupan itu mengalir terus dalam hidup setiap orang. Itulah dia Allah. Allah melalui Yesus Kristus dengan firman-Nya. Firman Allah, firman Tuhan membuat seseorang yang menyerap, menerima, meminum dalam tanda petik firman itu, dia selanjutnya akan menyalurkannya kepada orang lain sehingga bukan cuma dia, tapi orang lain pun akan merasakan kelegaan. Dalam hal ini saudara-saudara, Yesus membandingkan dengan apa yang dialami oleh perempuan Samaria itu. Dia sudah memiliki 5 suami. Tapi dia tetap merasakan kekosongan hati, tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya. Dia membutuhkan air yang benar-benar memberikan ketenangan. Yang benar-benar memberikan kepuasan. Bukan kepuasan duniawi, tapi kepuasan batin. Perempuan itu atau perempuan dalam cerita ini punya 5 suami tapi tidak mampu memberikan kepuasan batin kepadanya. Saudara-saudara, bukankah demikian juga yang banyak dirasakan oleh sebagian orang dalam kehidupannya? Ketika orientasi hidup adalah semata-mata sesuatu yang sifatnya duniawi, maka saudara-saudara itu dia tidak akan pernah merasa puas. Dia akan selalu terus mencari sampai lupa untuk memberi. Yang dia lakukan terus mencari. Tidak punya waktu, tidak ada waktu untuk memberi. Sepanjang hidupnya dia hanya mencari, mengejar sumber materi misalnya, tapi tidak menjadi penyalur, saluran berkat dalam kehidupannya. Berkat yang dimaksud di sini saudara-saudara bukan semata-mata materi, doi, uang, bukan. Tapi saluran berkat yang dimaksud di sini adalah bagaimana umat Tuhan dapat mengerti dan selalu mengingat
Bahwa hidupnya ini bukan cuma untuk diri sendiri. Hidup adalah juga untuk orang lain. Hidup adalah juga bagaimana dia dapat memuliakan Tuhan yang menjadi saluran, yang menjadi sumber berkat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sekitar berapa minggu yang lalu ketika saya berkhotbah hari Minggu, pada kesempatan itu saudara-saudara saya menyampaikan ada 2 cerita, tapi cerita ini bukan cerita bohong. Ini cerita berdasarkan fakta. Ada 2 cerita yang diperbuat atau ditunjukkan oleh 2 orang. Satu orang laki-laki sudah cukup tua. Dia mengembalikan sumbangan sosial yang diberikan kepadanya dengan mengatakan, berikanlah ini kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Bukan karena dia banyak harta, bukan. Bukan karena dia kelebihan harta, bukan. Tapi dia cuma punya hitung-hitungan bahwa beras dan yang lain-lainnya itu yang dia miliki cukup kok untuk hidupnya selama 1 bulan. Cuma 1 bulan. Tidak 1 tahun, 1 abad, tidak. Cuma 1 bulan. Dia punya hitung-hitungan. Berdasarkan itu sumbangan sosial diberikan, dia kembalikan. Dia katakan beri kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Saudara-saudara, sementara 1 orang lain lagi, dia punya banyak, mungkin materi. Hal itu terbukti. Dia mengatakan dia cuma punya uang atau dapat uang 1.500 sampai 2.000 setiap hari. Hanya segitu. Lalu orang bermurah hati memberikan sumbangan kepada dia. Tapi ternyata kepala desa yang menyaksikan peristiwa itu mengajak wartawan datang ke rumahnya di daerah Jawa Barat. Apa yang terjadi? Orang itu sementara membangun rumah bertingkat 2. Saudara-saudara, ini cerita. 1 orang merasa tidak punya terlalu berlebihan, tapi dia peduli terhadap orang lain yang punya penderitaan. Sementara 1 orang lagi, dia sebenarnya cukup, tapi dia tetap merasa tidak cukup. Sehingga dia tidak punya kepedulian untuk mau berbagi terhadap orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pasti tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber berkat. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber juga dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, bagi siapa saja yang datang, bagi siapa saja yang menaruh harap kepada Dia, percaya kepada Dia, tidak akan pernah sia-sia. Air kehidupan itulah Allah di dalam Yesus Kristus selalu memberikan kelegaan. Saudara-saudara, saya katakan kelegaan bukan berarti kelimpahan. Jadi jangan pernah kita berpikir ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengikut Yesus, maka kemudian kita harus mengalami kelimpahan. Bukan itu yang dijanjikan Tuhan. Tapi ketika kita mengikut Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita lakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kelegaan. Itulah bedanya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan kita, orientasi hidup kita, tunjukkan, kita nyatakan kepada Dia yang selalu dan pasti
memberikan kelegaan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami, untuk firman yang boleh kami dengar renungkan bersama, yang mengajak kami sekalian untuk selalu memiliki pemikiran, orientasi hidup hanya kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami pun membuka hati kehidupan kami untuk memenuhi kehendak Tuhan di sepanjang hidup yang Tuhan percayakan. Karena Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan, Engkaulah juga ya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan. Tuhan menolong kami senantiasa agar kami senantiasa pula ada di dalam upaya untuk membutuhkan segala sesuatu. Kami memohon datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus Kristus, Engkaulah firman yang hidup. Kami berdoa Tuhan memberkati kami dalam kebersamaan sebagai persekutuan umat Tuhan GPIB Jemaat Bukit Moria. Siapapun kami adanya, selaku presbiter, diaken, penatua, pendeta bersama dengan unit-unit misioner yang ada dan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan buat kami ada di dalam kebersamaan sebagai persekutuan yang selalu menjalin kebersamaan di tengah perbedaan dan saling peduli dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, dari sektor pelayanan 1 sampai 10, Tuhan berkati, peliharalah kami. Sekalipun kami ada dalam keterbatasan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing oleh karena COVID-19, tapi kami yakin dan percaya peristiwa kejadian ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap menolong. Kami melihat Tuhan ada masa depan yang baik yang Tuhan anugerahkan. Buatlah kami selalu mengarahkan pikiran hati kami hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus, penentu sejarah dunia. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon berkatilah kami dalam kebersamaan sebagai keluarga. Kami di tengah lingkungan masyarakat. Kami di tempat bekerja, berusaha, bergaul bersama dengan orang lain. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat, teladan bagi banyak orang. Buatlah kami selalu bertumbuh dan bertambah. Di dalam iman percaya kami hanya kepadamu Yesus Tuhan Juru Selamat kami.
Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala upaya yang dilakukan secara khusus mengatasi COVID-19 ini. Tuhan kiranya berkarya dan Tuhan ikut campur tangan dalam segala sesuatu yang diperbuat negara dan bangsa kami. Dan Tuhan juga memberkati tim dokter, perawat, satgas, dan relawan yang berjerih lelah dalam memberi waktu diri mereka untuk menolong mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkarya. Kami melihat ya Tuhan, ada masa depan yang cerah yang Tuhan anugerahkan ketika kami menaruh harap dan percaya hanya kepadamu Yesus Tuhan Juru Selamat, sambil kami memenuhi kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit dalam kelemahan. Kami berdoa bagi mereka yang menderita dan kesusahan secara khusus karena terdampak COVID-19. Tuhan menolong, Tuhan memberikan penghiburan. Gerakkanlah kami untuk selalu memiliki perhatian, kepedulian bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi baik teladan dan juga saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami naik persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Persembahan yang Bapak Ibu berikan baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Muria dengan nomor rekening BNI nomor 11760924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Muria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 0853 1083 8017 atas nama Saudari Heni Lumiling sebagai kasir. Dapat juga disetor ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor pelayanan di masing-masing sektor. Terima kasih. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan.
dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mazmur 119 ayat 108. Nyanyian persembahan Gita Bakti 89 ayat 1 dan 5. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kembalilah dalam tugas tanggung jawab dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara dengarkan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 3. Bagi Yesus kuserahkan. Marilah saudara-saudara arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.